Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rahmat Ramdan Nugraha, Siti Aisyah Resliani Hanifah, dan Windy Widiana akan mempresentasikan materi mengenai bahan ajar, majalah sains, dan komik sains. Selamat mendengarkan. Baik, yang pertama adalah pengertian bahan ajar. Bahan ajar adalah suatu kelengkapan sarana atau alat pembelajaran yang di dalamnya terdapat metode, materi pembelajaran, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang dibuat secara terstruktur dan menarik untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu mencapai kompetensi dan subkompetensi dengan segala kelengkapannya. Di sini dikatakan bahwa dalam membuat sebuah bahan ajar memang sangat banyak membutuhkan buku-buku sebagai referensi atau patokan yang dilihat dan diperluas lagi dengan gaya tersendiri yang lebih menarik, tetapi tetap sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Bahan ajar juga bisa diartikan dengan materi atau bahan pelajaran yang disusun secara lengkap dan terstruktur berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Bahan ajar ini bersifat sistematis, artinya disusun secara urut, sehingga memudahkan siswa belajar. Bahan ajar itu tidak hanya berbentuk buku atau modul saja, tetapi bisa juga berbentuk lain. Ada 3 kelompok besar dari bahan ajar ini, yaitu pertama, auditif yang menyangkut radio, kaset, piringan hitam. Kedua, yaitu visual yang menyangkut flip chart, gambar, film bisu, video bisu, program komputer, bahan tertulis dengan dan tanpa gambar. Ketiga, yaitu audiovisual yang menyangkut bergambar dengan gambar, pertunjukan suara dan gambar, dan film atau video. Adapun aspek-aspek yang bisa dijadikan patokan untuk mengembangkan bahan ajar, antara lain adalah 1. Konsep, yaitu suatu ide atau gagasan. Yang kedua, prinsip, suatu kebenaran dasar sebagai titik tolak untuk berpikir atau merupakan suatu petunjuk untuk berbuat atau melaksanakan suatu. Yang ketiga, fakta, sesuatu yang telah terjadi atau yang telah dikerjakan atau dialami. Yang keempat, proses, serangkaian dari perubahan, gerakan-gerakan perkembangan. Yang kelima, nilai, suatu pola, ukuran, atau merupakan suatu tipe atau model. Yang keenam, keterampilan, kemampuan berbuat sesuatu yang baik. Manfaat tersebut dibedakan menjadi 2 macam, yaitu manfaat bagi guru dan siswa. Pemanfaatan bahan ajar ini mempunyai peran penting dalam proses pembelajaran, baik untuk guru maupun untuk siswa. Bahan ajar bagi guru memiliki peran, yaitu yang pertama, menghemat waktu guru dalam mengajar. Adanya bahan ajar, siswa dapat ditugasi mempelajari terlebih dahulu topik atau materi yang akan dipelajarinya, sehingga guru tidak perlu menjelaskan secara rinci lagi. Yang kedua, mengubah peran guru dari seorang pengajar menjadi seorang fasilitator. Adanya bahan ajar dalam kegiatan pembelajaran, maka guru lebih bersifat memfasilitasi siswa daripada penyampaian materi pelajaran. Yang ketiga, meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif. Adanya bahan ajar, maka pembelajaran akan lebih efektif karena guru memiliki banyak waktu untuk membimbing siswanya dalam mengalami suatu topik pembelajaran. Dan juga metode yang digunakannya lebih variatif dan interaktif karena guru tidak cenderung berceramah. Bahan ajar bagi siswa mempunyai peran penting, yaitu siswa dapat belajar tanpa kehadiran atau harus ada guru. Yang kedua, siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja dikehendaki. Yang ketiga, siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan sendiri. Yang keempat, siswa dapat belajar menurut urutan yang dipilihnya sendiri. Yang kelima, membantu potensi untuk menjadi pelajar mandiri. Dalam memilih, menentukan, dan mengembangkan suatu bahan ajar atau materi ajar harus memperhatikan kriteria atau karakteristik materi ajar. Ada 4 kriteria yang harus diperhatikan dan dipenuhi dalam materi ajar, yaitu yang pertama, cakupan isi, yang kedua, penyajian, yang ketiga, keterbacaan, dan yang keempat, kegrafikan. Keempat kriteria tersebut harus terpenuhi agar materi yang dipilih atau dikembangkan dapat dikatakan baik atau layak digunakan sebagai sumber informasi dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu majalah sains. Majalah sains adalah media informasi dengan tujuan untuk menyampaikan berita faktual yang terhubung dengan konsep-konsep sains atau ilmu pengetahuan alam.
Majalah sains berisi 4 konsep bidang kajian utama, yakni energi dan perubahannya, materi dan sifatnya, bumi antariksa serta makhluk hidup, dan proses kehidupannya. Majalah sains ini dapat disatukan dengan pengetahuan umum berupa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Kelebihan dari majalah sains sebagai media bahan ajar dalam pembelajaran yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing. Yang kedua, siswa akan mengikuti urutan pikiran secara logis melalui pengulangan materi. Yang ketiga, perpaduan teks dan gambar dapat menambah daya tarik dan memperlancar pemahaman informasi. Yang keempat, yaitu berisi informasi yang bersifat aplikatif sesuai dengan perkembangan dan temuan-temuan baru, sehingga dapat dijadikan sebagai suplemen pembelajaran siswa. Di zaman kemajuan teknologi seperti sekarang ini, majalah sains tidak hanya bisa ditampilkan secara cetakan, tetapi juga bisa disajikan secara digital, yaitu dengan adanya majalah sains digital, ini bisa bermanfaat sebagai media pembelajaran dalam proses pembelajaran yang disampaikan supaya bisa memotivasi peserta didik untuk belajar fisika sehingga peserta didik dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran dan diharapkan dapat melatih dan meningkatkan kemampuan argumentasi ilmiah peserta didik. Majalah sains digital merupakan salah satu media pembelajaran hasil pengembangan dari majalah sains cetak. Majalah sains digital termasuk dalam kategori majalah semi ilmiah karena isi dan kajian pada masalah sains digital merupakan materi pelajaran fisika. Majalah sains digital ini bersifat aplikatif, disesuaikan dengan perkembangan dan penemuan baru yang menjadi daya tarik bagi peserta didik dalam memahami suatu informasi, baik secara visual maupun verbal melalui perpaduan antara teks, gambar, dan video. Adapun langkah-langkah untuk membuat majalah sains yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu majalah sains cetak. Yang pertama dengan mempertimbangkan template yang akan digunakan. Hal ini bisa dilakukan dengan mengunduh template di Adobe InDesign dan mengeditnya dengan menempatkan gambar serta teks yang akan digunakan. Atau juga dengan menggunakan Envato Element dan Graphic Reader untuk menemukan berbagai macam template. Yang kedua yaitu membuat sampul yang dapat menarik banyak orang. Sampul ini adalah hal yang paling penting karena jika sampulnya bagus maka akan membuat orang-orang tertarik dengan majalah yang dibuat. Yang selanjutnya itu perhatikan juga gambar yang akan dipilih di sampul. Teks yang digunakan juga bisa diperhatikan juga dan gunakan warna yang sederhana dan mencolok. Selanjutnya yang ketiga mulai dengan isi halaman yang luar biasa. Kita harus mengarahkan para pembaca majalah sains ini kepada teks yang menjadi topik utamanya. Yang keempat yaitu fokus untuk menciptakan halaman dalam yang berdampak besar. Halaman dalam memainkan bagian penting dalam menjaga pembaca terlibat dan memastikan mereka membaca sampul majalah itu untuk menutupi serta mendorong mereka untuk membeli masalah lebih lanjut di masa depan. Yang terakhir yaitu dapatkan spesifikasi cetak dengan benar. Setelah selesai merancang majalah sains ini, kita dapat mencetaknya ke toko cetak lokal atau printer penerbitan spesialis. Dan hal yang harus diperhatikan juga dalam dokumen yang telah kita buat adalah bleed atau yang memperluas warna halaman majalah yang melewati tepi halaman untuk meminimalkan dampak dari kesalahan pemangkasan. Selanjutnya CMYK color swatch dan bukan RGB, dan semua gambar beresolusi tinggi dan memiliki minimal 300 dpi. Selanjutnya cara membuat majalah sains digital. Yang pertama yaitu menentukan nama, Yang kedua yaitu menetapkan logo. Yang ketiga susunan redaksi atau tim editor. Yang keempat yaitu rubrikasi. Yang kelima yaitu penulisan dan penyuntingan naskah. Selanjutnya yang keenam layouting di Corel.
InDesign, PageMaker, Microsoft Word, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketujuh, convert ke PDF. Dan yang kedelapan, publikasikan majalah sains tersebut. Adapun software yang dapat digunakan dalam membuat dan mempublikasikan majalah sains digital ini bisa melalui Flipping Book, Stellar dan Photo College, Uniflip, Jumeg, dan Scribd. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu Comic Science. Media komik merupakan salah satu bentuk sumber belajar yang dapat membantu siswa dan dapat menggantikan posisi guru dalam kegiatan pembelajaran, baik di kelas maupun di luar kelas. Media komik dapat digunakan dalam proses pembelajaran dua arah, yaitu sebagai alat bantu mengajar dan sebagai media belajar yang dapat digunakan sendiri oleh siswa. Penyampaian pesan-pesan pendidikan melalui media komik dapat menarik minat belajar siswa. Komik ini disajikan melalui penataan gambar yang saling berkaitan dengan alur yang mudah dipahami, sehingga anak-anak maupun orang dewasa dapat memahami isi cerita dalam komik. Komik juga dapat diterapkan pada berbagai disiplin ilmu, termasuk sains, karena penampilannya mudah diterima dan dapat memberikan informasi yang mendalam, tidak hanya sebagai media hiburan. Comic Science adalah salah satu media bahan ajar juga yang digunakan untuk proses pembelajaran peserta didik. Dengan adanya Comic Science ini, dapat diterapkan peserta didik lebih tertarik lagi dalam membaca materi pembelajaran, karena komik ini berbentuk gambar ilustrasi yang dapat dilihat visualnya untuk menarik perhatian para peserta didik. Comic Science ini berisi rangkaian cerita bergambar yang di dalamnya terdapat pengetahuan berupa materi sains yang disusun dengan bahasa yang komunikatif dan ringan. Siswa yang pendiam di kelas dapat termotivasi untuk berbicara tentang tokoh komik yang mereka baca. Bila terjadi pembicaraan antara siswa dan guru, terutama tentang sains, maka siswa terfasilitasi untuk memahami konsep sains, serta guru dapat mengenali perkembangan dan pembelajaran siswa. Comic Science ini sebagai media bahan ajar mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan media Comic Science ini adalah sebagai berikut. Di sini ada kelebihan media Comic Science. Yang pertama, dapat membantu siswa memahami materi. Yang kedua, terdapat gambar yang menarik. Yang ketiga, alur cerita dan materi yang diringkas, kemudian mengandung unsur-unsur pendidikan karakter, dan yang terakhir dapat digunakan sebagai pendukung siswa untuk belajar secara mandiri, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian ada kekurangan media Comic Science, salah satunya yaitu terbatas pada 1 KD atau kompetensi dasar sehingga hanya membahas satu materi saja. Kemudian tampilan komik memiliki ukuran kecil seperti buku komik pada umumnya sehingga ada beberapa gambar yang kurang jelas. Yang terakhir ada langkah-langkah yang dapat diikuti untuk membuat Comic Science, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada persiapkan alat yang dibutuhkan dalam membuat komik. Kemudian menentukan tema. Tema ini adalah hal yang harus dipersiapkan sebelum memulai membuat komik, atau bisa menentukan konsep komik yang akan dibuat. Kemudian tuliskan ceritanya terlebih dahulu. Setelah temanya dirancang, maka dapat menulis bentuk cerita yang lebih spesifik, mulai dari alur, tokoh, latar, dan hal yang lainnya. Kemudian tentukan momen yang akan digambar. Setelah ceritanya terbentuk, maka dapat memilih momen atau cerita mana yang akan digambar terlebih dahulu. Kemudian memilih kata dengan bahasa yang bagus. Setelah digambar, maka dapat menulis teks yang sesuai dengan pemilihan kata yang diinginkan. Usahakan untuk menyesuaikan ukuran tulisannya. Kemudian koreksi gambar dan kata. Setelah selesai menggambar dan menuliskan teks pada komik, maka jangan lupa untuk mengoreksi ulang gambar dan kata yang akan digunakan. Yang terakhir, berikan warna yang sesuai. Sesuaikan komik dengan warna yang diinginkan. Baik, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa bermanfaat juga dalam membuat bahan ajar melalui majalah sains dan Comic Science ini. Dan kita sebagai calon tenaga pendidik
Semoga kita menjadi seorang tenaga pendidik yang dapat membuat bahan ajar yang baik dan bagus agar peserta didik dapat memahami dengan baik terhadap materi yang disampaikan oleh kita. Dan bahan ajar dengan menggunakan majalah sains dan komik sains ini dapat dijamin membuat para peserta didik lebih tertarik dan paham dalam belajar. Terima kasih, kami dari kelompok 3 memohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.